Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa menyapa saudara lewat kebenaran firman Tuhan dalam minggu kita hari ini, minggu ke-7 setelah Trinitatis, tanggal 26 Juli 2020. Sebelum kita mendengarkan khotbah ini saudara, mari kita mempersiapkan hati kita berdoa. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan dan khotbah kita dalam minggu hari ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat 31 sampai ayat yang ke-35. Saya meminta supaya saudara mempersiapkan Alkitab saudara dan kita bisa bersama membaca firman Tuhan ini. Demikian bunyinya saudara. Perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian firman Tuhan yang telah kita baca dalam minggu kita hari ini, yang akan memberkati kita. Kiranya Tuhan menolong, membuka hati kita, menangkap firman Tuhan ini menjadi bagian yang memberkati kita. Tema minggu kita pada hari ini adalah kasih sebagai perintah baru. Holong nagabi patine baru. Shalom untuk kita semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tetap bersyukur. Saya rasa harus seperti itu. Walaupun sampai hari ini kondisi minggu kita masih bisa dikatakan belum normal, karena sebagian besar dari kita jemaat masih beribadah di rumah. Tetapi tidak mengurangi sukacita kita, karena kita melihat kasih Tuhan tetap setia, menyertai, menjaga, melindungi kita di tengah pandemi COVID-19 yang begitu sangat mengkhawatirkan sampai saat ini. Tetapi kita semua diberkati Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehidupan manusia pada masa kini cenderung berada dalam kehidupan yang kalau kita katakan serba kontroversial saudara. Kenapa tidak? Karena di satu sisi kita telah berada pada masa atau aras global yang telah didukung oleh berbagai alat multimedia dan teknologi komunikasi serta ilmu pengetahuan yang canggih saudara. Sehingga kalau kita katakan dengan mudah kita dapat menyerap berbagai hal dari seluruh belahan dunia saudara. Tetapi pada sisi lain kita juga berada dalam kecenderungan yang sangat kuat untuk menonjolkan fanatisme kelompok keagamaan, fanatisme kelompok kesukuan, fanatisme kelompok etnis atau golongan dan lain-lain saudara. Sehingga kalau kita lihat di sini dapat kita simpulkan bahwa ciri hidup umat manusia pada masa kini adalah kehidupan global yang primordialistik, yaitu fanatisme eksklusif saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat dari kondisi ini, hasilnya terjadilah pengelompokan ekstrim yang membuat hilangnya rasa kasih,
hilangnya rasa kebersamaan antara sesama manusia di antara kita, saudara, sehingga timbullah permusuhan dan saling membinasakan karena mereka merasa lebih baik, lebih hebat dari orang lain yang dianggap berbeda dengan mereka. Ini persoalan yang sedang kita hadapi saat ini di dunia ini, bahkan di negara kita, bahkan mungkin di daerah kita, saudara. Lewat kebenaran firman ini, kita akan coba belajar bagaimana Tuhan ingin mengembalikan situasi ini kepada situasi yang diperkenankan oleh Tuhan. Lewat kebenaran tadi dikatakan kasih sebagai perintah baru, saudara. Dikatakan ayat 34, Aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Mengapa hal seperti ini, saudara? Karena firman Tuhan katakan kasih kebanyakan orang semakin dingin, saudara. Berarti persoalan terbesar sebenarnya yang kita hadapi sini adalah persoalan kasih yang sudah semakin menipis, yang sudah semakin tidak tajam lagi, saudara. Sayangnya lagi kondisi seperti ini telah dipakai oleh setan menggerogoti kehidupan orang Kristen, saudara. Di mana kelompok Kristen tertentu merasa mereka adalah anak Tuhan, merasa mereka adalah orang Kristen yang lebih baik, lebih rohani, lebih kudus, dan lebih disertai dan diberkati oleh Tuhan. Sehingga saudara, mereka merasa bahwa orang Kristen lain dari golongan tertentu dianggap bukan anak Tuhan, dianggap mereka adalah orang Kristen duniawi yang berdosa dan tidak disertai dan diberkati oleh Tuhan. Ini yang paling bahayanya, saudara. Di antara orang-orang Kristen sendiri, hal ini telah terjadi. Kita lihat situasi ini ada di tengah-tengah kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, lewat kebenaran firman Tuhan yang kita terima di minggu kita hari ini, saudara, ya, kita oleh Tuhan Yesus, ya, Dia sedang berbicara kepada kita tentang kasih sebagai perintah baru. Tuhan Yesus sedang mau berbicara kepada kita hari ini, dalam minggu kita hari ini, tentang kasih sebagai perintah baru, saudara. Ketika orang di sekeliling kita mempertanyakan tentang ciri yang menonjol dari ajaran kekristenan itu, tentu kita semua sepakat untuk berkata bahwa ciri yang menonjol dari kekristenan itu adalah kasih, saudara. Semua kita sepakat akan hal itu, karena memang jawaban itu sangat tepat. Sebab Yesus sendiri telah mengajarkan hal itu kepada kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu yang dikatakan Yesus dalam Matius 22 ayat 37 sampai ayat yang 40, saudara. Jadi dengan ajaran Tuhan Yesus ini, kita dapat menyimpulkan bahwa ciri utama iman Kristen adalah perbuatan kasih. Perbuatan kasih kepada Allah dan kepada sesama, sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri, dikatakan oleh firman Tuhan. Namun apakah dengan jawaban tersebut telah menjawab tema khotbah kita pada hari ini, yaitu kasih sebagai perintah baru? Saudaraku, mungkin pertanyaan tentang kasih sedikit terjawab dengan mengutip perkataan dan ajaran dari Tuhan Yesus tersebut. Tetapi yang masih belum dapat terjawab di sini adalah apa yang baru dari saling mengasihi itu. Kita semua tahu bagaimana tentang konsep mengasihi dan bagaimana itu tentang teori mengasihi, pengajaran mengasihi. Tetapi bagaimanakah sebenarnya disebut perintah baru tentang saling mengasihi itu? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau jujur sebenarnya, jawaban Tuhan Yesus tentang kasih sebagaimana yang disaksikan dalam Matius 23 ayat 37 sampai 40 bukanlah suatu ajaran yang sama sekali baru sebenarnya. Karena apa? Karena ajaran itu telah dimuat di dalam Ulangan 6 ayat 5, dalam Imamat 19 ayat 8, Ulangan ayat 6 ayat 5 berkata demikian, saudara. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Sedangkan dalam Imamat 19 ayat 18 dia berkata, janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan.
Jadi sebenarnya ungkapan Yesus dalam Matius itu sudah diungkapkan dalam Perjanjian Lama. Dan jika ajaran Tuhan Yesus di Matius 22 itu merupakan kutipan dari kitab Taurat, dapatkah ajaran tersebut dianggap baru dan menjadi ciri dari iman Kristen? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, paling tidak dapat kita katakan bahwa ajaran kasih diajarkan baik oleh Alkitab Perjanjian Lama juga dalam Perjanjian Baru. Itu benar. Atau ajaran kasih tersebut telah diajarkan oleh kitab Taurat dan juga oleh Tuhan Yesus. Itu betul, saudara. Jika demikian, adakah yang sungguh-sungguh baru dari ajaran kasih sebagaimana yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus itu? Inilah yang akan kita dapatkan dari kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Minggu kita hari ini, saudara. Apa itu? Paling tidak ada dua hal yang saya ingin sampaikan lewat kebenaran ini. Ada tiga hal sebenarnya, saudara. Ada berapa hal? Yang di sini ada tiga hal yang saya muat. Yang pertama, marilah kita saling mengasihi seperti Kristus telah mengasihi kita. Ini mungkin yang perlu kita renungkan, saudaraku. Dalam pembacaan kita hari ini, Yohanes 13 ayat 34, Tuhan Yesus berkata di sana, "Aku memberi perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi." Sehingga mari kita saling mengasihi seperti Kristus telah mengasihi kita. Artinya kasih yang ingin kita lakukan adalah kasih yang sudah lebih dulu ditunjukkan Tuhan kepada kita. Sehingga patron ataupun yang menjadi teladan kita melakukan kasih adalah sebagaimana Kristus telah mengasihi kita. Perintah baru yang diberikan oleh Tuhan Yesus di sini adalah supaya kita saling mengasihi. Itu benar, saudara. Ya. Namun pernyataan yang terpenting dari panggilan untuk saling mengasihi itu adalah sama seperti dikatakan Yesus, "Aku telah mengasihi kamu." Kita diperintahkan untuk saling mengasihi, tetapi ukuran saling mengasihi di sini dikatakan seperti Kristus telah mengasihi kita. Itu yang dikatakan, saudara. Sebab para murid Kristus tidak akan dapat saling mengasihi di sana manakala mereka belum menerima pengalaman dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sehingga pengalaman dikasihi Tuhan ini menjadi modal utama bagi kita. Kalau saudara belum merasakan bagaimana hidup dikasihi Tuhan, saya curiga dan saya tidak akan bisa pastikan bahwa saudara akan bisa hidup dalam kasih. Karena Yesus itu adalah wujud kasih Allah yang terbesar dalam hidup kita. Dan dia telah dinyatakan kepada masing-masing kita yang percaya kepadanya. Jadi itu ukurannya, saudara. Kita tidak akan mungkin bisa mengasihi sebelum kita merasakan bagaimana dikasihi Tuhan. Karena itu ukurannya, saudara. Selama ini mereka, para murid di sini telah mengalami secara nyata kasih Allah di dalam tindakan dan di dalam perbuatan Tuhan Yesus. Maka mereka dimampukan untuk saling mengasihi. Tuhan kata, "Sebagaimana aku telah mengasihi kamu, seperti itu kamu harus saling mengasihi." Jadi ukuran perintah baru yang kita lihat di sini, kita dibawa untuk melihat bagaimanakah Kristus mengewajantahkan, mempertontonkan, menunjukkan kasih itu. Firman Tuhan katakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada yang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Betapa sering kita hanya mampu menganjurkan orang lain atau orang-orang di sekitar kita untuk melakukan tindakan kasih. Tetapi kita secara pribadi tidak menyatakan kasih yang menyentuh dan memuliakan atau memulihkan kehidupan sesama kita. Tidak akan mungkin ada kasih kalau kita sendiri tidak terlebih dahulu menunjukkan kasih itu. Jadi ajaran agama-agama sering hanya mengedepankan tuntutan untuk melakukan perbuatan baik dan kasih. Semua orang agama mengajarkan itu. Tetapi mereka melupakan aspek yang sangat utama, yaitu menyatakan kasih Allah secara nyata dengan kesediaan berkorban sebagaimana yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Itu, saudara. Kasih itu rela berkorban, kasih itu mengampuni, kasih itu mengangkat, kasih itu merangkul. Seperti itulah Kristus menyatakan kasihnya kepada kita. Demikian halnya kita sebagai pengikut Kristus dikatakan, mari kita saling mengasihi seperti Kristus telah menunjukkan kasihnya itu kepada kita. Yang kedua adalah mari kita saling mengasihi sehingga Kristus dimuliakan dalam hidup kita. Tujuan Kristus mengasihi kita supaya kita kembali kepada Dia, supaya kita tertuntun, ya, kita bisa ditarik untuk kembali kepada Bapa.
Sehingga dengan kita sungguh menyatakan kasih itu di dalam hidup kita, Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Karena saudaraku yang dikasih Tuhan, kasih itu adalah Allah sendiri. Kasih Allah yang dinyatakan oleh Kristus bukan hanya dalam berbagai bentuk perbuatan baik yang mau peduli dengan berbagai pergumulan dan kesusahan hidup para muridnya, saudara. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan Yesus bersedia memberikan nyawanya bagi mereka. Jadi Tuhan Yesus mengungkapkan seluruh kasih-Nya yang terdalam dengan memberikan hidupnya. Itu yang kita lihat. Memberi hidupnya, itulah kasih Tuhan yang terdalam. Dia bersedia ditiadakan agar umat manusia yang percaya kepadanya memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Luar biasa, saudara. Dengan perkataan lain juga, Kristus hidup bukan untuk meniadakan eksistensi dan hidup sesamanya. Sebaliknya, Dia bersedia mengorbankan hidupnya agar kehidupan umat manusia menjadi makin berarti di hadapan Allah dan sesamanya. Jadi kasih Kristus itu memberi arti, memberi makna, supaya kita semua berarti di hadapan Tuhan, terlebih juga di hadapan sesama kita. Itu yang kita lihat. Karena itu saudara, ketika Yesus berbicara mengenai anak manusia akan dipermuliakan, ayat 31, sama sekali Dia tidak berbicara mengenai kemuliaan dirinya di situ dengan cara merebut atau merampas hak hidup orang lain. Tidak, saudara. Sebab makna pengertian anak manusia yang akan dipermuliakan justru dimaksudkan oleh Tuhan Yesus untuk menunjukkan peristiwa penderitaan dan kematian yang akan dialaminya sendiri. Itu yang kita lihat dalam ayat 33. Oleh karena saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini memperjelas maksud Tuhan saat Dia berbicara mengenai anak manusia yang dipermuliakan, yaitu, hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang, demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Yohanes 13 ayat 33 itu, saudara. Tuhan Yesus di sini mengingatkan para murid bahwa Dia hanya sebentar saja berada di tengah-tengah mereka secara fisik, sebab setelah itu Dia akan pergi kepada Bapanya. Artinya, Kristus akan dipermuliakan oleh Allah dengan peristiwa penderitaan dan kematiannya di atas kayu salib. Dengan kasih-Nya, dengan Dia mewujud nyatakan kasih-Nya, maka Dia akan dipermuliakan oleh Bapanya. Itu yang dikatakan sini dalam renungan kita. Marilah kita saling mengasihi sehingga Kristus dipermuliakan dalam hidup kita. Itu yang kita lihat, saudaraku. Namun, saudara yang dikasihi Tuhan, dimensi makna kasih dalam iman Kristen menjadi sesuatu yang baru. Karena apa? Karena didasari oleh pengorbanan dan pemberian hidup, yaitu melalui kematian Tuhan Yesus. Di sini dimensi kasih itu perlu kita pahami. Ya, suatu hal yang baru karena didasari pengorbanan. Jadi kasih yang perlu kita hidupi seperti yang dihidupi Kristus, kasih yang rela berkorban. Kasih itu pengorbanan, saudara. Pengorbanan yang akhirnya menuju kepada kematian. Dan oleh pengorbanan dan kematian itulah Kristus diangkat dan dimuliakan oleh Bapanya di surga. Namun bukankah di luar agama Kristen juga kalau kita pertanyakan banyak contoh yang memperlihatkan tindakan kasih yang didasari oleh pengorbanan hidup? Banyak juga sebenarnya. Bukankah para pahlawan juga umumnya juga memiliki sifat atau ciri-ciri yang bersedia berkorban bagi kepentingan orang banyak atau rakyatnya? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, disinilah iman Kristen khususnya kesaksian Alkitab memberi nuansa baru secara teologis, yaitu Kristus adalah anak Allah yang mulia. Namun Dia merelakan hidupnya menjadi korban yang mendamaikan antara Allah dengan umat manusia itu. Sehingga dengan kematiannya, manusia dapat memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Itu yang perlu kita lihat. Dengan demikian tindakan kasih dari Tuhan Yesus bersedia mengorbankan dirinya tersebut pada prinsipnya bertujuan untuk menyatakan kasih Allah yang sempurna dan yang menyelamatkan seluruh umat manusia. Kasih yang dinyatakan oleh Kristus bukan sekedar suatu bentuk dari kasih karitatif, saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi kasih yang dinyatakan oleh Kristus adalah kasih yang transformatif, yang mengubah status umat manusia yang semula di bawah kuasa dosa menjadi umat pewaris perjanjian Allah. Itu dia, saudara.
Jadi dia betul-betul membawa perubahan, kasih yang transformatif, yang membawa perubahan. Kasih Kristus adalah untuk mengangkat harkat manusia yang cemar oleh karena dosa, agar mereka menjadi orang-orang berhak menyandang gelar sebagai anak-anak Allah, bukan lagi hamba dari kuasa dosa. Itulah hakikat kasih Kristus itu, mengangkat kita, memberikan kita kehidupan, keselamatan, sehingga kita dipindahkan dari keberdosaan kepada kehidupan yang kekal, menjadi anak-anak Allah. Itu yang kedua, saudara. Sehingga lewat kehidupan yang seperti itulah Kristus dimuliakan dalam hidup kita. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yang ketiga adalah, marilah kita saling mengasihi sehingga sebanyak mungkin orang dapat mengenal Yesus dan percaya kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini penting bagi kita sebenarnya, supaya kita paham bagaimana kita menghidupi kasih itu di dalam diri kita. Tujuan Tuhan mengasihi kita supaya sebanyak mungkin orang tertarik, percaya kepada Tuhan. Demikian halnya dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus saling mengasihi, karena dengan kasih itu kita bisa menarik orang untuk percaya kepada Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Selain hal yang sudah kita bicarakan di atas tadi, dimensi mengasihi sebagai perintah baru kini tidak lagi terbatas pada wilayah umat Israel saja, saudara. Berulang-ulang kalau kita katakan di sini, dalam ajarannya Tuhan Yesus telah memberi contoh bagaimana pertama orang Samaria yang dianggap najis justru memiliki kisah dan kemurahan hati, memiliki kasih dan kemurahan hati, saudara. Itu Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Atau wanita Kanaan yang memiliki iman yang sangat mengejutkan daripada umat Israel sendiri. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Tujuannya adalah agar umat Israel makin terbuka mata rohani mereka untuk melihat keselamatan Allah yang dinyatakan kepada bangsa-bangsa di luar kehidupan dan keagamaan mereka. Sehingga tidak mengherankan jikalau di Kisah 11 ayat 1 sampai 18 disaksikan bagaimana Allah di dalam Kristus juga menyatakan, ya, kalau kita lihat keselamatannya kepada seluruh bangsa dan tidak lagi terbatas kepada umat Israel saja. Juga kalau kita perhatikan di Kisah 11 ayat 1, di sana dikatakan rasul-rasul dan saudara-saudara di Yerusalem mendengar bahwa bangsa-bangsa lain yang menerima firman Allah, ya, keselamatan yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus telah bergeser dari lingkup yang semula, kalau kita katakan di sini eksklusif, yaitu untuk umat Israel saja. Saudaraku, dengan kasih yang telah menyebar melalui kehidupan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya itu kini berubah menjadi lingkup yang inklusif, yaitu seluruh umat manusia. Ini sebabnya di Kisah 11 ayat 18, saudara, umat Kristen yang berlatar belakang Yahudi, akhirnya mereka tiba pada sebuah kesadaran. Kalau kita baca di situ, ya, ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang dan memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin mereka kepada kehidupan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat Kristen mula-mula telah mengalami perubahan paradigma teologis yang sangat penting tentang kasih itu, saudara. Mereka kini menghayati kasih Kristus sebagai karya keselamatan Allah yang terbuka untuk seluruh umat manusia. Itu tidak terbatas hanya untuk golongan tertentu. Jadi sebagai orang Kristen, jangan mengeksklusifkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Kasih itu, ya, terbuka untuk semua golongan. Mereka kini juga menghayati bahwa paradigma teologis tersebut menjadi dasar pijak teologis bagi jemaat atau kekristenan untuk menyatakan kasih Kristus yang menyelamatkan kepada seluruh umat manusia. Tidak hanya terbatas bagi golongan tertentu saja dalam kehidupan kita. Sebagai kesimpulan, saudara, dan penutup, saudara yang dikasihi Tuhan, perlu untuk kita renungkan, menjadi pengikut Kristus ternyata tidaklah gampang sebenarnya. Mengapa, saudara? Karena barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus atau di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini tantangannya, saudara. Itu 1 Yohanes 2 ayat 6. Di segala aspek kehidupan kita,
kita harus benar-benar meneladani bagaimana Kristus hidup, terlebih di dalam kasih. Seperti aku telah mengasihi kamu, kamu harus saling mengasihi. Itu yang kita lihat. Kata kasih memang mudah untuk diucapkan, tetapi kita seringkali sangat sulit untuk melakukannya. Dan Yesus menegaskan bahwa tanda utama menjadi pengikut Kristus adalah harus memiliki kasih. Yesus telah terlebih dahulu membuktikan kasih-Nya kepada kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Oleh karena itu Kristus katakan, hendaklah kamu hidup saling mengasihi. Ini merupakan perintah baru karena Kristus telah lebih dahulu menyatakan kasih itu kepada kita. Jadi sebagaimana Tuhan telah mengasihi umatnya manusia secara inklusif saudara, dan meluas ke seluruh pribadi umat manusia sepanjang abad hingga saat ini, maka marilah kita juga saling mengasihi sesama kita. Bahkan kalau kita lihat lebih daripada itu, Tuhan Yesus bersedia berkorban dan memberi hidupnya bagi seluruh umat manusia. Maka marilah kita juga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan di sini, ya, marilah kita sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat juga bersedia untuk berkorban dengan kasih yang tanpa syarat itu, yang tanpa batas itu. Ini penting bagi kita saudara. Sikap kasih yang demikian baru mencerminkan sebagai umat orang percaya, karena kita telah menerima yang baru dari kasih Allah. Jika tidak, memang berarti kita bukanlah pengikut Kristus. Sekalipun kita mengatakan bahwa kita ini seorang Kristen yang setiap minggu rajin ke gereja, tapi tanpa kasih, kehidupan kita tidak akan dapat memuliakan nama Tuhan. Kasih itu penting bagi kita. Itu yang perlu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah dengan kebenaran firman Tuhan ini, kita benar-benar boleh dibangunkan oleh Tuhan, memahami bagaimana kita hidup dalam kasih Tuhan. Bagaimana kasih itu menjadi bagian yang terpenting memenuhi seluruh kehidupan kita. Sehingga sebagaimana Kristus telah mengasihi kita, hendaklah kita juga hidup saling mengasihi. Dan yang kedua tadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita boleh mengerti, lewat kebenaran ini kita semua dikuatkan oleh Tuhan, supaya lewat kehidupan kita yang saling mengasihi, Kristus dimuliakan dan sebanyak mungkin orang bisa percaya kepada Dia. Itu yang kita dapatkan dari renungan kita dalam minggu hari. Tuhan memberkati saudara dimanapun mendengarkan renungan ini. Di tengah situasi kehidupan yang sulit saat ini, baiklah kita boleh tolong Tuhan untuk selalu mewujud nyatakan kasih Kristus lewat kehidupan kita kepada sesama dan kepada dunia ini. Mari saudara, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman yang boleh kami terima dalam minggu kami hari ini. Tuhan mengajari kami tentang arti kasih yang sesungguhnya, di mana Tuhan telah terlebih dahulu menunjuk nyatakan kasih-Mu kepada kami, rela berkorban dan mati untuk menebus dosa kami. Demikian Tuhan mengatakan supaya kami juga saling mengasihi seperti Kristus telah mengasihi kami. Dengan kami saling mengasihi Tuhan, Tuhan akan dimuliakan dalam hidup kami. Dan sebanyak mungkin orang akan datang kepada Tuhan, percaya akan kasih Tuhan. Oleh karena itu berkati umat Tuhan mendengarkan renungan ini. Biarlah kami semua dibantu untuk hidup sebagai orang Kristen yang mengasihi diri kami, mengasihi sesama kami, dan mengasihi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan yang telah kita terima dalam minggu kita hari ini. Tuhan memberkati dimanapun saudara berada saat ini. Kalau saudara memiliki beban dan pergumulan hidup yang berat, dan saudara rindu didoakan, hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu saudara. Saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Orisan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.